ingsun lakune stangaya wara kelawan mekak hawa kang dur angkara senajan setan gentayangan tansah gawe rupeda hingga pupusing jaman hametek ingsun nyirep kene samorga maperhar janing ponco saben ula sing netra linambaran sing kawelasan ingkang paring kam. Sejarah turunnya ilmu pelindung kehidupan. Turunnya ilmu pelindung kehidupan pada tanggal 22 Juni 1993, hari Selasa, jam 2 siang di Desa Air Naningan, Talang Pancasila, Lampung, di kebun kopi milik Bapak Surman Effendi. Ketika Bapak Surman Effendi sedang duduk istirahat karena kelelahan setelah berjalan dari pondok menuju kebun kopi yang tujuannya adalah ingin memetik buah kopi, sewaktu duduk di antara pohon kopi, tiba-tiba terdengar suara sangat lantang dan jelas yang berkata dalam bahasa Arab. Maka dicari dari mana datangnya asal suara itu, namun tidak ditemukan juga orang atau siapa yang berkata itu. Belum sempat berpikir yang macam tiba-tiba datang lagi suara yang kedua kalinya berkata dalam bahasa Arab serta memanggil namanya Surman Effendi bin Muhammadiyah. Beliau berpikir ini ditujukan untuk dirinya, maka berucaplah beliau, kalau ini memang untukku, maka pakailah bahasa yang saya mengerti, jangankan bahasa Arab, mengaji pun saya tidak bisa. Lalu suara itu datang lagi ketiga kali dan seterusnya dalam bahasa yang beliau mengerti, dan anehnya suara yang pertama serta yang kedua tadi beliau sudah paham dan mengerti maksud dan tujuannya. Proses dialog tersebut berlangsung selama 3 jam dari jam 14 sampai jam 17 WIB. Kakak Bapak Surman Effendi, yaitu Pak Wo Syafri Hoza yang pada saat itu melihat kejadian adiknya yang ngomong sendiri, merasa aneh melihat perubahan pada adiknya, berkata-kata dalam hati dengan siapa adiknya berbicara karena dilihatnya tidak ada orang yang diajaknya bicara dan hendak menegur, namun mulutnya terasa terkunci dan tidak bisa bicara sepatah kata pun. Hingga menjelang maghrib beliau bersama Pak Wo Syafri baru pulang ke pondoknya masing-masing. Dalam perjalanan pulang, Pak Wo tidak bertanya sedikit pun karena terasa mulutnya masih terkunci. Sesampai di pondok, Bapak Surman Effendi lalu mandi, dan karena hari menjelang maghrib beliau langsung berwudu untuk salat maghrib di tempat air pancur yang biasa dijadikan tempat mandi. Setelah selesai sholat, Bapak Surman Effendi mengaji membaca Al-Quran, dan keluarganya pun heran mendengarkan beliau dapat membaca Al-Quran yang selama ini tidak dapat mengaji. Maka pada hari itu dapat membaca Al-Quran dan faham isi Al-Quran dari 30 juz 6666 ayat. Dan menjadi tanda tanya besar bagi keluarganya, apa gerangan yang telah terjadi terhadap diri beliau. Melihat kejadian yang janggal, maka adik Bapak Surman Effendi yang bernama Siti melaporkan hal tersebut kepada kakak tertua, Pak Wo Syafri Hoza. Saat itu Pak Wo sedang salat maghrib juga. Usai salat, Pak Wo dengan bergegas datang bersama adiknya, Siti, ke pondok Bapak Surman Effendi. Dalam pikirannya mungkin ini kejadian tadi sore sewaktu Bapak Surman Effendi dilihatnya ngomong sendiri. Sesampai di pondok terdengar Bapak Surman Effendi sedang mengakhiri bacaannya, Sodaqallahul Azim. Kemudian, belum sempat Pak Wo Syafri Hoza mengutarakan maksud kedatangannya, namun Bapak Surman Effendi langsung memberikan penjelasan dan keterangan kepada seluruh keluarganya, bahwa dirinya telah mendapat suatu petunjuk dan ketentuan dari Yang Maha Kuasa berupa ilmu pelindung kehidupan yang bukan hanya untuk melindungi diri dan keluarganya saja, tetapi yang membutuhkan harus juga dilindungi asal memenuhi ketentuan Yang Maha Kuasa yang telah menjadi ketentuannya. Seminggu setelah kejadian tersebut,
beliau mengajak seluruh keluarganya untuk mandi di air pancuran yang biasa dijadikan tempat mandi sehari-hari dan mengajak kepada seluruh keluarganya agar membaca salawat Nabi sebanyak-banyaknya selama prosesi mandi hingga selesai mandi. Tempat ini sudah menjadi bagian dari ketentuan Yang Maha Kuasa dan tempat ini dikenal dengan nama Pancur 1 Dati 2. Bapak Surman Effendi meminta kepada keluarganya bahwa hasil buah kopi yang menjadi haknya agar diberikan dan bagikan kepada orang-orang fakir miskin, padahal pada saat itu kondisi Bapak Surman Effendi pun juga dalam keadaan miskin, namun Pak Surman Effendi memberikan keyakinan kepada keluarganya bahwa itu merupakan pengorbanan yang harus beliau lakukan untuk menerima ketentuan ilmu pelindung kehidupan dari Yang Maha Kuasa. Pak Wo Syafri Hoza merasa prihatin yang mendalam atas kejadian yang menimpa Bapak Surman Effendi bila memperhatikan segala perilaku dan perbuatannya. Tiada harapan dan doa yang lain yang dimohonkan kakak beliau kepada Allah Yang Maha Kuasa terhadap kejadian tersebut. Doa ini yang panjatkan kakak beliau, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepada Engkau tiada yang lain hanyalah kebenaran atas ilmu pelindung kehidupan yang diterima adikku serta berikan aku petunjuk-Mu." Ilmu pelindung kehidupan diterima oleh Bapak Surman Effendi melalui proses yang panjang dan dengan berbagai penderitaan ujian dan cobaan. Setelah itu baru ilmu ini dapat diterapkan dan diberikan hak kepada orang lain sebagai muridnya. Ilmu ini bukan didapat dari belajar dan bukan pula didapat dari bertapa ataupun dari mempelajari kitab-kitab termasuk kitab suci Al-Quran, melainkan suatu kebesaran dari ketentuan Yang Maha Kuasa. Dalam prosesnya, Bapak Surman Effendi selalu salat dan ngaji serta berdialog sendiri menerima suatu ketentuan Yang Maha Kuasa. Dengan turunnya ketentuan ilmu pelindung kehidupan ini, maka para golongan jin memohon kepada Yang Maha Kuasa agar mereka saja yang akan memberikan perlindungan kepada manusia, maka Yang Maha Kuasa menyetujui keinginan jin tersebut, sehingga dulu masih menggunakan 7 kalimat kunci jin. Jadi pada awal prosesnya dulu masih menggunakan 7 kalimat kunci jin, itu pun berjalan selama 2 tahun, dan ternyata jin tidak sanggup melindungi kehidupan manusia. Karena apa? Karena manusia banyak kehendak tanpa batas. Karena jin tidak sanggup, maka diambil alih oleh malaikat yang menyatakan sanggup untuk melindungi kehidupan manusia. Maka pada tahun 1995 itu menggunakan 4 kalimat kunci malaikat, itulah dulu masih menggunakan 4 kalimat kunci malaikat, dan itu pun proses berjalannya hanya selama 2 tahun. Ternyata menggunakan 4 kalimat kunci malaikat dalam kekuatan ini, malaikat pun tidak sanggup dalam melindungi kehidupan manusia. Karena manusia banyak kehendak tanpa batas. Maka bebaslah kunci tersebut pada tahun 1997, kalau memang jin dan malaikat tadi tidak sanggup melindungi kehidupan manusia berarti hanya Allah Yang Maha Kuasa yang mampu untuk melindungi kehidupan manusia, maka turunlah petunjuk, Bismillahirrahmanirrahim, ucapkan apa yang menjadi keinginan, niat dan tujuan manusia lalu diakhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sudah sempurna ilmu ini berarti Yang Maha Kuasa yang melindungi kehidupan manusia. Maka pada saat itu Bapak Surman Effendi mengatakan, tiada guna kegagahan, tiada guna kekuatan tanpa kasih dan sayang. Dalam bahasa zat Bapak mengatakan, laka timanta zadiri laman zada bilalamin, inilah tujuan yang pasti, dan Yang Maha Kuasa tak akan pernah ingkar janji. Apa janji Yang Maha Kuasa? Janji Yang Maha Kuasa, apabila manusia telah memiliki hak ilmu pelindung kehidupan maka manusia tersebut tidak dikehendaki mati dalam keadaan tragis baik secara halus maupun kasar. Hikmah dari memiliki hak ilmu pelindung kehidupan, diantaranya adalah sebagai berikut, menyatukan umat manusia yang ada di alam kehidupan ini karena pada dasarnya manusia itu bersaudara berasal dari bibit yang sama Adam dan Hawa, hidup di bumi yang sama, makan minum di bumi yang sama dan menghirup udara yang sama. Menyelamatkan manusia dari pengaruh jin, syaitan,
Iblis yang membelenggu manusia secara tidak langsung menjadikan manusia tersebut menjadi manusia perusak kehidupan, jaya alam karena manusia, rusaknya alam karena manusia. Dengan diturunkannya ilmu pelindung kehidupan, manusia yang telah sampai haknya mempunyai kekuatan tiada tanding tiada banding Subhanah bil amin, kekuatan yang benar dan terpercaya tiada duanya. Dengan sampainya hak ilmu pelindung kehidupan, sempurnalah manusia tersebut menjadi khalifah di muka bumi ini. Seorang khalifah atau raja atau pemimpin berkewajiban melindungi kehidupannya, keluarganya, karib kerabat dan manusia lainnya. Biarkan hati berkeinginan, karena hati berkeinginan tanpa batas, tapi batasi keinginan hati dengan akal. Musuh utama dan terbesar bagi manusia adalah dirinya sendiri. Ilmu pelindung kehidupan adalah ilmu hak, suatu ketentuan dari Yang Maha Kuasa sebagai rahmat perlindungan yang sempurna bagi manusia lahir dan batin. Ilmu pelindung kehidupan diturunkan oleh Yang Maha Kuasa karena kasih dan sayangnya kepada manusia, karena manusia adalah makhluk ciptaannya yang paling sempurna. Tidak ada satu kekuatan pun yang sanggup mengalahkan kekuatan ilmu pelindung kehidupan. Hal ini sudah sangat teruji dan terbukti sehingga tidak ada keraguan lagi pada kekuatan ilmu ini. Ilmu pelindung kehidupan adalah ilmu tertinggi yang diturunkan kepada manusia oleh Yang Maha Kuasa. Inilah kekuatan yang tiada tanding tiada bandingnya. Langit di atas langit, langit tertinggi dalam ilmu. Kekuatan ilmu pelindung kehidupan sanggup mengalahkan, menghancurkan, mencabut, mengeluarkan atau bahkan melipat gandakan kekuatan ilmu yang lain apapun namanya dan dari manapun sumbernya. Tapi tidak ada satu kekuatan pun yang sanggup mengalahkannya, kecuali kekuatan ilmu pelindung kehidupan itu sendiri. Ilmu pelindung kehidupan adalah ilmu jadi, sudah sempurna adanya. Tidak perlu dikaji lagi, siapa saja pasti bisa menggunakannya. Ilmu pelindung kehidupan adalah ilmu tanpa hafalan, tanpa puasa, tanpa amalan, tanpa zikir, tanpa tirakat, dan tanpa lelaku khusus dalam bentuk apapun. Kekuatan hak ilmu pelindung kehidupan siap pakai kapanpun dan dimanapun, tanpa pantangan. Kekuatan ilmu pelindung kehidupan hanya akan berfungsi jika si pemilik berada dalam posisi yang benar. Jika si pemilik berada dalam posisi yang salah, maka kekuatan ilmu pelindung kehidupan tidak berfungsi, tapi kekuatan ilmu pelindung kehidupan tidak hilang, kekuatannya akan berfungsi kembali setelah si pemilik berbuat benar kembali. Selama si pemilik berada pada posisi yang salah, kekuatan ilmu pelindung kehidupan tetap melindungi diri si pemilik. Kekuatan hak ilmu pelindung kehidupan dapat digunakan untuk apa saja, selagi dalam konteks kebenaran dan masuk akal. Multiguna multifungsi, sesuai dengan keinginan si pemilik yang benar dan masuk akal. Siapa saja yang meraih hak ilmu pelindung kehidupan, maka ia mendapatkan 3 hal, yaitu ilmu, kekuatan dan kesaktian. Kesaktian manusia yang memiliki kekuatan hak ilmu pelindung kehidupan terletak pada ucapannya. Maka apapun ucapan si pemilik kekuatan hak ilmu pelindung kehidupan dapat jadi nyata saat itu juga jika ucapannya benar dan masuk akal. Inilah ilmu yang memiliki kekuatan yang sangat bermanfaat bagi diri dan kehidupan manusia. Karena siapa saja yang memiliki kekuatan hak ilmu pelindung kehidupan ia dijamin tidak akan pernah mengalami kematian yang tragis baik kasar maupun halus, ia akan terhindar dari penyakit yang kronis dan akan diangkat derajatnya. Setelah memiliki kekuatan hak ilmu pelindung kehidupan, maka tidak ada lagi tempat yang angker, tidak ada lagi manusia yang sakti, tidak ada lagi kuburan yang keramat dan tidak ada lagi benda-benda yang sakti. Untuk dapat memiliki kekuatan hak ilmu pelindung kehidupan, manusia diuji keyakinannya kepada Yang Maha Kuasa. Apabila dapat melewati ujian itu, maka ia berhak untuk memilikinya. Ujian itu mencerminkan kesungguhan, keikhlasan dan keyakinan tiada batas yang dinyatakan dengan pengorbanan. Jika pengorbanan telah disebutkan di sini akan dipertanyakan kadar keyakinan, keikhlasan,
Keseriusan dan kepatuhan manusia untuk menerima ketentuan hak ilmu pelindung kehidupan ini dari Allah yang Maha Kuasa jika manusia itu benar-benar yakin, ikhlas, serius dan sungguh-sungguh mereka tak akan terpengaruh oleh ujian tersebut. Intinya kita adalah makhluk sempurna, kita adalah khalifah, raja atau pemimpin di alam kehidupan ini, sudah sepatutnya kita dibekali dengan ilmu, dengan kekuatan dan kesaktian tinggi tiada batas. Agar kita tidak gundah, gelisah, ragu dalam menyampaikan dan mempertahankan segala aspek kehidupan kita untuk menjadi baik, benar, selamat di muka bumi ini menuju kesucian dan kesempurnaan yang hakiki. Hikmah yang lain bagi yang telah memiliki hak ilmu pelindung kehidupan dapat atau terhindar dari segala macam penyakit berat. Terhindar dari ancaman dan perbuatan manusia yang berniat jahat dan tidak baik secara nyata maupun tersembunyi. Akan diangkat harkat dan martabat derajat manusia dalam mencapai arti suatu tujuan hidup yaitu kebahagiaan dan kejayaan. Terhindar dari perbuatan atau perlakuan makhluk halus, seperti jin, syaitan dan iblis. Lawan akan menjadi kawan, kawan akan menjadi saudara. Musuh jangan dicari, bila datang hindari, bila menantang jangan ditolak. Kesabaran akan timbul membuat kita akan menjadi tenang. Kesengsaraan akan hilang membuat kita akan menjadi senang. Banyak amal banyak pahala surga yang kita dapatkan. Manfaat yang lainnya adalah dapat membantu atau menolong sesama manusia dalam masalah yang sedang dihadapi, misalnya untuk pengobatan alternatif, gangguan makhluk halus, dan lain-lain. Dapat membantu meningkatkan usaha atau karir. Memagari rumah, toko, tempat usaha, kendaraan, dan lain-lain dari kejahatan pencuri dan makhluk halus jin, syaitan, iblis. Dapat mencegah perbuatan orang yang mempergunakan ilmu gaib, baik dalam tubuh manusia maupun di dalam lingkungan rumah dan kantor. Dapat melumpuhkan lawan tanpa sentuh. Dapat melepaskan dalam tubuh manusia yang sedang kesurupan, kena santet, guna-guna, mempergunakan susuk maupun jimat dan lain-lain. Banyak hal-hal yang dapat kita berikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Untuk kebahagiaan, kesenangan dan menjadi harapan bangsa untuk kehidupan manusia dan bukan untuk merusak jiwa kehidupan manusia. Dapat membantu merukunkan pasangan hidup menjadi rukun dan saling mencintai. Pengasihan tiada kebencian. Dan masih banyak lagi guna dan manfaat ilmu pelindung kehidupan. Yang menghina akan terhina, yang menyakiti akan tersakiti dan yang membunuh akan terbunuh atau mati sendiri. Salam santun, salam kasih sayang, bersaudara tak harus sedarah, jaya dalam perlindungan yang sah, nyata.